Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas gaya hidup di pesantren, mulai dari makan, tidur, dan lain-lain. Simak terus video kami sampai akhir. Saya kalau makan di pondok 2 kali sehari. 1 hari 3 kali, 2 kali. Kadang jam 7 sudah makan, Baru makan jam 8. Pertama pagi jam 9. habis duhur makan, Zuhur mungkin ataupun sesudah asar. jam 3 baru makan, nggak tentu, nggak sama seperti di rumah. Dan malam. Setelah sholat isya. Kadang kalau kepepet cuma 1 kali, itu pun nggak punya uang. Tapi kalau lagi banyak seperti teman-teman yang kiriman itu Kalau bahasa di sini NU gitu, nasi umum. pernah saya makan itu sampai 8 kali. Satu wadah yang makan itu bisa 7 orang, 6 orang gitu. Kalau saya itu hemat makannya. Saya selalu bersamaan dengan teman. Belanja tempe 1, biasanya itu 1.000. Sama kecap 1.000. Udah itu aja kalau saya. Entah itu makan nasi, makan mie, makan jajan, itu selalu bersamaan. Kalau mau enak, biasanya itu patungan sama teman-teman. 5 orang kadang, 1 orang 3.000. Nah, itu sudah enak makannya. Karena kalau sendirian itu saya merasa tidak nyaman gitu. Ada 2 pilihan, bisa beli atau masak sendiri. Itu masak sendiri, ya kadang beli. Harus masak dulu. Itu masak sendiri. Masak sendiri. Kadang bersama teman-teman, kadang sendirian. Saya masak dengan teman 5 orang, kadang 6 orang, kadang 7 orang, terserah. Suka-suka deh. Saya kalau masak sama teman-teman. Kita saling patungan beras. Ada yang bawa 1 sendok, ada yang bawa 1 gelas. Ya secukupnya untuk yang dimakan lah. Biasanya saya bagian belanja. Sore itu belanja ke toko sayur, toko terdekat di pesantren untuk dimasak. Nanti malam atau pagi kadang. Ketika saya malas masak bersama-sama, ya sudah, saya masak sendiri. Gak pernah saya masak sendiri. Jujur sampai sekarang saya tidak bisa memasak. Kan bebas tuh kalau sendirian. Ikan apa jadi, masak apa jadi. 3 sampai 4 tahun yang dulu seringan masak kayak. Tapi kalau lagi males-malesnya masak, saya beli aja. Kalau nggak malas ya masak sendiri, tapi kebanyakan sih beli. Kalau sekarang ini kebanyakan beli. Saya paling suka itu beli. Beli nasi bungkusan itu, kadang mie, kadang bakso gitu-gitu. Untuk laki-laki nggak sama kan dengan yang perempuan bisa masak, identik dengan masakan yang enak. Kalau laki-laki kan itu melulu, lauknya ya itu melulu. Kalau tidurnya seorang santri itu bisa dibilang Tidurnya santri di pondok pesantren itu macam-macam. Kalau tidur itu saya kadang mengeco-ngeco, kadang tidurnya itu di sekolah. Dalam kegiatan itu saya tidur gitu. apa ya? Kuat gak tidur, kalau tidur kuat juga. Seringan nggak teratur ya kalau di pesantren ini, kadang 4 jam lebih. lagi banyak kegiatan gitu 5 jam, kadang 8 jam. Zuhur sampai 5:30 itu berarti berapa jam? 4,5 jam tidur itu kuat. Kadang lebih dari itu, 12 jam, 13 jam dan seterusnya. Repot kalau saya tidur sih. Kalau saya tuh jagonya tidur. Jujur, Di antaranya harus ada alas tidurnya atau karpet tuh. Dan kedua harus ada selimutnya. sampai-sampai saya itu tidak berjamaah, tidak ngaji, dibangunin sama pengurus. Kalau saya nggak ada dua-duanya ini, nggak bisa tidur. Ya bisa sih, tapi tidurnya itu lama. Ini kan contoh yang buruk, tidak boleh dicontoh. Kalau pagi nggak ada kegiatan, saya tidur. Kalau ada kegiatan, nggak tidur. Tidurnya 2 kali. Habis jamaah duhur. Ya habis duhur, habis berjamaah itu aku tidur. Sudah dohor ya itu sama. Yang pertama, setelah zuhur kan nggak ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan, ya tidur saja. Kalau nggak tidur, ya mutolaah, ya gitu aja. Di pondok saya agak ada kegiatan sampai jamaah asar. Yang kedua itu malam hari. Malamnya itu di atas jam 1, kira-kira 1:30, jam 2 gitu. Jam 1 malam
setelah jam 11. Jam 10 sampai subuh dibangunin pengurus. Saya tergolong orang yang suka banget sama mandi. Suka dengan kebersihan meskipun nggak sebersih siapa gitu. Karena saya benci orang yang bau badannya itu gak enak. Jadi saya tuh nggak mau kalau teman saya itu merasa punya teman nggak bersih. Jadi saya sendiri baunya itu sedap. Saya di pesantren itu harus ngantri dulu. Saya kalau mandi di pondok suka lama. Karena saya kalau bangun itu paling belakang. Karena kalau saya mandi terlebih dahulu membersihkan tangan-tangan dari kuman-kuman dengan batu-batu. Saya biasanya itu mandi 5 kali. 3 kali sehari. Normalnya itu 2 kali. 1 kali kadang kalau lagi males. Kalau ketika suka mandi, orang sampai 3 kali atau 4 kali mandi. Tapi kalau sedang banyak kerjaan gitu bisa sampai 5 kali. Kalau teman-teman sih banyak yang setiap jamaah mandi. Hampir setiap mau berangkat jamaah sholat saya mandi. Zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, mau subuh mandi. Tidak kecuali isya saja karena ada di masjid. Sebelum sholat subuh. Pagi mandi. setelah olahraga, Mau menjelang sekolah. mau jalan sekolah. Tidak mandi, cuma wudhu aja jalan deh ke sekolah. Pagi aku mau berangkat sekolah itu aku mandi terus Mau jamaah gitu juga mandi. Duhur mandi. Sebelum sholat zuhur. Mau berjamaah dohor, sebelum duhur aku mandi. Sore mandi. asar, sore, Tapi yang pasti itu mandinya kalau mau jamaah maghrib. jamaah maghrib. 5:30 harus berada di masjid lah. Saya 5:30 itu biasanya sudah mandi. Aku mandi itu 5:30. Sebelum sholat maghrib. Malam mandi. Terkadang terasa gerah kalau di musim kemarau. Bahkan ada yang tidak mandi sama sekali. Ketika malas mandi, dalam 2 hari gak mandi. Ada 3 hari. Nah kalau yang tidak mandi sama sekali tuh yang jarang mandi maksudnya tuh jadi bahan perbincangan di pesantren. Yang pertama kita bisa laundry ya kan, dan yang kedua kita cuci sendiri. Cuci sendiri. Tapi paling suka saya cuci sendiri. Tinggal gendong ke kamar mandi, langsung cuci baju, semua beres. Selain kita bisa menghemat uang, kita juga bisa belajar untuk menjaga kebersihan pakaian kita sendiri. Ya cucinya ya bersih gak bersih terserah. Kan kalau ibu-ibu kan nyuci kalau ngucuk kan gini. Set, set, set. Biasanya kalau aku mau nyuci baju itu aku rendam dulu biar tambah bersih. Sampai-sampai gak ada noda, gak ada kotorannya melekat kalau ibu-ibu. Kalau santri itu kadang kotorannya itu masih nempel. Saya kadang 3 hari sekali baru mencuci pakaian. Kadang 2 hari sekali. 2 hari sekali, kadang 1 minggu sekali baru dicuci. Kadang 2 hari, paling lama itu 5 hari saya mencuci baju. 3 hari sekali, paling lama itu 6 hari. Sedikit-sedikit. Saya melihat baju yang kotor itu sampai banyak, saya malas mencucinya gitu. Istilahnya itu bahasa sini nyicil. Jadi saya mencuci baju itu kadang 3 hari. Setiap mandi bawa 1 atau 2 baju yang kotor. Kadang kalau sudah kotor saya langsung cuci gitu. Jadi jarang saya cuci baju langsung banyak, itu jarang. 1 kali dalam 1 minggu. Aduh, kalau cuci baju ini saya ini termasuk orang yang males. Karena saya gak suka cuci baju 2 pakaian, 3 pakaian. Kadang 20 cucian langsung 1 hari. Saya lebih suka kalau cuci-cuci itu yang banyak gitu. Kalau semangat semua dicuci. Kalau gak semangat gak cuci. Malas sekali kalau untuk perihal cuci baju ini. Tunggu stok baju saya habis. Kalau masih ada, saya tidak cuci baju. Kalau sudah numpuk pakaian cuma tinggal 2-3 baru selesai cuci baju. Kadang-kadang stok baju saya habis. Kalau lagi males-malesnya cuci baju,
saya minjam ke teman-teman saya. Ketika makan ya, Kerja di dalamnya bos, kerja bangunan itu. Nah, ketahuan saya kalau makan itu paling bersemangat dalam urusan makan. Terus bos itu ngomong, pernah makanan cukup hanya untuk 3 santri, itu yang makan 20. Juki ini kalau makan apol-pol apa sih? Bisa dibayangkan kan? Makanannya ini lari kemana? Cuma berapa yang kita dapat? Lari ke tulang ya nggak nambah tulangnya, lari ke daging nggak nambah dagingnya. Mau gimana lagi, kita sama-sama kelaparan. Lari makanannya ini paling ke kentut, jadi sekali kentut sudah ada. Anak pesantren itu, pesantren saya, pondok saya itu kalau mandi itu Ikan kan biasanya kalau antri itu kan nggak sabar tuh. Sedangkan waktu sudah mulai mau jamaah kayak tahu entah itu mau ngaji. Akhirnya satu kamar mandi itu bisa kita tuh mandi bertiga, kadang berdua. 3 orang, 2 orang gitu. Di situ seru-seruan bareng. Setiap mandi di pondok saya itu selalu ada yang konser dan lengkap dengan jogetnya. Kadang joget bareng, kadang nyanyi bareng, kadang tukar-tukaran sabun. Iya, kok bisa tukar-tukaran gitu loh. Minta sabun. Kan sudah punya sendiri-sendiri, tapi kok bisa gitu loh. Ada teman saya yang kiriman. Nah, di situ Kak, apa kan ada ya? Ada salah satu anak itu yang ingusan. Gak menemukan wadah gitu. Jadi apa yang dibuat untuk makan itu? Ya seadanya. Dan saya kan orangnya kan jijian. Kalau ada kresek, ya kresek. Kalau ada kerdus, ya kerdus gitu. Jadi seketika saya makan, rasanya sangat gak enak, males. Benda apapun yang bisa dibuat alas makan. Gak nafsu banget makan seketika itu. Tentang tidur. Saya kan kalau tidur pakai bantal dan udin. Ketika saya itu tidur di asrama, teman saya itu kiriman. Nah, itu orang tuanya masuk ke asrama. Dan tiba-tiba bangun-bangunnya bantal dan guling itu hilang. Itu saya bingung. Apa mau bangun nggak enak, tidur nggak enak. Dan itu tidak sekali, bahkan berkali-kali. Ya dia tidur-tidurin itu saja. Saya ikut lomba di Arab Saudi. Mimpi basah ketika jam 3 malam. Lomba membaca kitab. Mau mandi itu panas dingin. Dan saya juara 1. Nggak mandi nanti subuh, nggak boleh mandi. Nah, Ketika bangun ternyata cuma mimpi. Oke, itulah cerita-cerita kami di pesantren. Jangan lupa tonton video kami selanjutnya.